The only way I know is to work on him, show him the videos. Like you said, he needed to score a goal. He will not score if he's out. So I try to manage that during games, but he needs to score one. Maybe that's all a striker needs. I think it's a team thing. Of course, we have an idea what this team needs, but also the guys we play with at least 3 guys in front, so they can score. Sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat, sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri, kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kuz. Indonesia pun tak hantar lah. Macam yang korang tahu, bulan depan tarikh 28 Mei dekat Stadium Bukit Jalil, ASEAN All-Star akan berlawan dengan kelab Manchester United. So dalam beberapa hari ni kita dah dapat confirmation lah siapakah pemain-pemain yang akan join ASEAN All-Star ni. Untuk tim Malaysia, kita hantar 3 orang pemain, Haziq Nazli, Dominic Tan dan juga Aguero. Dengar nama Aguero ni confirm kecut budak-budak MU ni nanti. Yelah, diorang ni dah lama dihantui dengan nama Aguero ni. Silap-silap Aguero ni hujung-hujung dia score last minute, memang menjerit lah komentator tu nanti, Aguero! Pemain yang Sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat, sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri, kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kuz. Indonesia pun tak hantar lah dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak. Menunggu jawapan daripada jurulatih diorang, Patrick Kluivert. And then Thailand pun hantar juga 3 pemain, okay? Patwat Kamai, Nicholas Mikkelsen dan juga Peradol Chamramasi. Lepas tu untuk Vietnam kita ada 3 juga pemain, okay? Nguyen dan juga Dodui. And then ada jugalah wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN yang lain macam Timor Leste dan juga Brunei. Okay, terkejut sedikit dengan keputusan mereka pergi main friendly dekat Jepun instead of main actual international friendlies. Yang kadang-kadang kita pun, why would you do it, right? Akhirnya Lions City Sailors. The only way I know is to work on him, show him the videos. Like you said, he needed to score a goal. He will not score if he's out. So I try to manage that during games, but he needs to score one. Maybe that's all a striker needs. I think it's a team thing. Of course, we have an idea what this team needs, but also the guys we play with at least 3 guys in front, so they can score. Manchester United tengah menjalani tur pramusim mereka di Asia, dengan salah satu agenda utamanya adalah pertandingan eksibisi menghadapi ASEAN All-Star di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Ribuan fans Setan Merah dari berbagai penjuru Asia sudah bersiap menyambut laga ini dengan penuh antusiasme. Namun, menjelang pertandingan tersebut, muncul kabar yang cukup mengagetkan. Indonesia tidak akan mengirimkan wakilnya untuk memperkuat tim ASEAN All-Star. Kabar ini langsung disambut dengan nada kecewa oleh pelatih Manchester United, Ruben Amorim. Dalam sesi konferensi pers resmi yang digelar pada Selasa sore, Amorim secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap absennya pemain Indonesia, khususnya Jai Itzes, yang sebenarnya dinanti-nantikan untuk memperkuat barisan ASEAN All-Star. Saya pribadi sangat menantikan melihat pemain-pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara, dan tentu saja, Indonesia memiliki peran besar dalam hal itu, ungkap Amorim. Ketika saya mendengar bahwa Jai Itzes tidak akan bergabung, rasanya pertandingan ini kehilangan sebagian besar daya tariknya. Jai Itzes, bek andalan tim nasional Indonesia yang kini merumput di Eropa, menjadi salah satu nama yang paling dinanti dalam pertandingan eksibisi ini.
Performanya yang solid di kancah internasional menjadikan dia salah satu bintang ASEAN yang layak ditunggu. Amorim menambahkan, absennya pemain Indonesia bukan hanya berpengaruh pada kekuatan ASEAN All-Star, tetapi juga pada atmosfer keseluruhan pertandingan. Tanpa pemain Indonesia, permainan akan terasa hambar. Saya khawatir perlawanan yang diberikan kepada kami tidak akan seketat yang saya harapkan. Supporter Indonesia juga terkenal luar biasa, mereka gila-gilaan dalam mendukung timnya. Tanpa mereka, atmosfer di stadion tentu akan jauh berbeda, tegas Amorim. Supporter Indonesia memang terkenal dengan fanatisme dan loyalitasnya. Dalam berbagai ajang sepak bola, baik domestik maupun internasional, kehadiran supporter Garuda selalu membawa warna dan energi yang luar biasa. Tidak mengherankan jika Ruben Amorim berharap besar akan kehadiran mereka di Bukit Jalil. Lebih jauh, Amorim berandai-andai bahwa jika pertandingan eksibisi ini digelar di Indonesia, suasana dan kualitas pertandingan akan jauh lebih memukau. Seandainya laga ini bisa berlangsung di Jakarta atau kota lain di Indonesia, saya yakin atmosfernya akan lebih menakjubkan. Lapangan akan penuh, supporter akan bernyanyi sepanjang pertandingan. Itu akan menjadi pengalaman yang sulit dilupakan, tambah Amorim. Meski begitu, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa dirinya tetap bersikap profesional. Ia menghormati keputusan yang telah diambil dan tetap akan menurunkan skuad terbaiknya untuk memberikan pertandingan yang menghibur. Kami adalah Manchester United. Kami bermain untuk para fans di seluruh dunia. Meski kondisi tidak ideal seperti yang saya harapkan, saya dan tim akan tetap tampil maksimal. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemar di Malaysia dan Asia, kata Amorim. Manchester United membawa hampir seluruh skuad terbaik mereka dalam tur ini. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Lisandro Martinez, hingga wonderkid Kobbie Mainoo turut serta dalam rombongan. Tur ini juga menjadi momen penting bagi Ruben Amorim untuk menguji berbagai formasi baru dan membangun chemistry di dalam skuad jelang musim kompetisi 2025-2026. Sementara itu, pihak ASEAN All-Star tetap optimis dapat memberikan perlawanan sengit. Meskipun tanpa pemain Indonesia, mereka tetap diperkuat sejumlah nama beken dari kawasan Asia Tenggara seperti Chanathip Songkrasin dari Thailand, Safawi Rashid dari Malaysia, dan Nguyen Quang Hai dari Vietnam. Kami tetap menghormati lawan kami, dan kami akan berjuang keras untuk memberikan pertandingan yang layak ditonton, ujar pelatih ASEAN All-Star, Kim Panggon. Ia juga berharap para pemain muda yang bergabung bisa memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik luas. Dari sisi penyelenggara, pertandingan ini diproyeksikan tetap akan berlangsung meriah. Hampir seluruh tiket yang disediakan untuk laga ini masih banyak tersisa. Stadion Bukit Jalil, yang mampu menampung lebih dari 80.000 penonton, diprediksi tak akan terisi penuh. Hal ini terjadi karena kehilangan sentuhan spesial dari supporter Indonesia. Ketiadaan Indonesia di ajang ini tentu menjadi pembelajaran berharga bagi berbagai pihak. Dengan basis supporter yang luar biasa besar dan pemain-pemain berbakat, keterlibatan Indonesia di pertandingan internasional semacam ini seharusnya menjadi prioritas ke depan, bukan hanya untuk meningkatkan pamor kawasan Asia Tenggara, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan klub-klub besar dunia seperti Manchester United. Tur Asia ini sendiri adalah bagian dari agenda besar Manchester United untuk memperluas jangkauan pasar mereka di kawasan Asia. Selain Malaysia, tur ini juga akan membawa mereka ke Thailand dan Jepang sebelum kembali ke Eropa untuk melanjutkan persiapan pramusim. Bagi Ruben Amorim, tur ini adalah tantangan sekaligus peluang. Setelah ditunjuk menggantikan Erik ten Hag, Amorim membawa visi baru untuk United, termasuk pendekatan taktik yang lebih dinamis dan berbasis penguasaan bola. Laga melawan ASEAN All-Star, meski hanya bertajuk eksibisi, tetap dianggap penting sebagai bagian dari adaptasi tim terhadap filosofi barunya. Menjelang kick-off, para penggemar tetap antusias menanti pertarungan seru di Bukit Jalil.
Bendera-bendera Manchester United sudah berkibar di sekitar stadion, dan jersey-jersey merah mendominasi jalanan utama Kuala Lumpur. Meskipun ada sedikit kekecewaan atas absennya pemain Indonesia, semangat untuk menyambut kedatangan Manchester United tetap membara. Ruben Amorim menutup konferensi pers dengan satu harapan. Semoga di masa depan, kami bisa bertanding di Indonesia, di depan lautan merah supporter yang penuh semangat. Itu akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan bagi saya dan tim.